Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, teman-teman, di video kali ini aku bakal mereview materi lagi yang berjudul toksikokinetik. Nah, masih sama kok, ada hubungannya dengan toksikologi atau asas-asas umum yang video aku yang kemarin. Yang belum lihat atau yang belum nonton, silahkan tonton dulu ya videonya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share. Oke? Nah, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita mulai ya untuk membahas materinya. Oke? Stay tune terus sampai akhir. Oke? Nah, teman-teman, untuk yang pertama kali kita akan membahas tentang definisi toksik. Nah, jadi kan dari kemarin kita belajar tentang toksikologi, asas-asas umum toksikologi, tapi kita belum mengerti nih apa sih arti dari toksik. Nah, kata racun atau toksik adalah berasal dari bahasa Yunani. Racun atau toksik dapat diartikan sebagai zat yang berpotensial memberikan efek berbahaya terhadap mekanisme biologi tertentu pada suatu organisme. Sifat toksik dari suatu senyawa ditentukan oleh dosis, konsentrasi racun di reseptor atau tempat kerja, sifat zat tersebut, kondisi bioorganisme atau sistem bioorganisme, paparan zat terhadap organisme, dan bentuk efek yang apabila menggunakan istilah toksik atau toksisitas. Maka perlu untuk mengidentifikasi mekanisme biologi di mana efek berbahaya itu timbul. Sedangkan toksisitas merupakan sifat relatif dari suatu zat kimia dalam kemampuannya menimbulkan efek berbahaya atau penyimpangan mekanisme biologi pada suatu organisme. Oke, sekarang sudah paham apa itu arti dari toksik atau racun. Sekarang kita lanjut ke mekanisme kerja suatu racun atau zat terhadap suatu organ sasaran pada umumnya melewati suatu rantai reaksi yang dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah fase eksposisi, yang kedua fase toksikokinetik, dan yang ketiga adalah fase toksikodinamik. Dan di sini kita bakal membahas tentang fase toksikokinetik. Baik, sekarang kita lanjut ke definisi fase toksikokinetik dan definisi toksikokinetik. Nah, fase toksikokinetik adalah perjalanan xenobiotik atau zat asing dalam tubuh organisme. Sedangkan pengertian dari toksikokinetik adalah studi tentang perjalanan xenobiotika atau zat asing setelah masuk ke dalam tubuh untuk kemudian diabsorpsi, distribusi, dimetabolisme, dan atau diekskresikan atau disebut dengan proses ATME. Nah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai proses ATME. Proses yang pertama adalah proses absorpsi, di mana xenobiotik masuk ke dalam tubuh, lalu didistribusikan, yaitu proses di mana xenobiotik bergerak dari tempat asal paparan ke bagian lain di tubuh, lalu masuk ke proses metabolisme, yaitu xenobiotik di dalam tubuh dirubah atau bertransformasi menjadi senyawa baru, kemudian ke proses yang terakhir yaitu ekskresi, di mana xenobiotik atau metaboliknya dikeluarkan dari tubuh. Oke, sekarang kita lanjut ke proses yang pertama, yaitu absorpsi. Nah, di sini absorpsi itu bisa melalui 4 cara, yaitu penghirupan atau inhalasi, kemudian penyerapan melalui kulit atau skin absorption, kemudian oral atau ingestion ketika makan dan merokok, kemudian adalah penyuntikan atau injection. Nah, jadi proses absorpsi tidak bisa berlangsung ketika proses masuknya xenobiotik atau zat asing ke dalam sistem peredaran darah
atau pembuluh limfe, tetapi bisa diabsorpsi ketika melalui proses transport pasif, transport aktif, dan endositosis. Kenapa? Karena cara masuk racun berpengaruh. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kemudahan absorpsi suatu bahan. Faktor yang pertama adalah mekanisme paparan ke target sistem organ. Yang kedua, konsentrasi bahan, dan yang ketiga, sifat fisika dan kimia bahan. Contohnya adalah benzen lebih mudah terabsorpsi dibandingkan dengan alkohol. Contoh yang kedua, serbuk DDT sulit diabsorpsi melalui kulit. Namun jika tertelan, presentasi absorpsinya menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah proses penyebaran racun dari tempat absorpsi ke seluruh tubuh. Nah, kemudian racun itu akan terikat dalam albumin, kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya adalah distribusi tidak bisa dilakukan melalui darah, tetapi tergantung. Ada 3. Yang pertama adalah aliran pada organ tubuh, kemudahan zat melalui dinding kapiler dan membran sel, kemudian yang ketiga adalah afinitas organ tubuh terhadap zat kimia. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke proses yang ketiga, yaitu proses metabolisme. Metabolisme atau biotransformasi adalah perubahan zat-zat asing atau xenobiotika menjadi metabolit aktif atau tak aktif. Nah, di sini juga ada pengertian tentang biotransformasi. Biotransformasi adalah perubahan zat toksikan atau xenobiotika yang dikatalis oleh enzim. Nah, di sini adalah metabolisme atau biotransformasi yang utama adalah hati. Produk dari metabolisme adalah metabolit aktif dan metabolit pasif. Kemudian hasil dari metabolisme itu didistribusikan oleh darah. Sekarang kita masuk ke proses yang terakhir, yaitu ekskresi. Toksikan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk asalnya metabolit maupun konjugat. Selanjutnya kita membahas tentang jalur ekskresi dan media ekskresi. Di sini ada 4 jalur yang digunakan untuk ekskresi. Yang pertama adalah ginjal, yang kedua usus, yang ketiga paru-paru, dan yang terakhir adalah kulit. Dari ginjal menghasilkan urin, dari usus menghasilkan feses, dari paru-paru menghasilkan udara pernafasan, dan dari kulit menghasilkan keringat. Dan selanjutnya kita akan review jurnal. Nah, review jurnal kali ini berjudul EDTA sebagai agen proteksi ginjal pada tikus yang dipapar timbal asetat. Nah, di situ juga sudah tertera ya penulis beserta dengan universitasnya. Logam berat timbal atau plumbun atau Pb adalah salah satu logam berat yang bersifat toksik. Dan etilen diamin tetraasetat atau EDTA merupakan salah satu senyawa penghelat timbal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya proteksi EDTA terhadap ginjal tikus yang dipapar timbal Pb asetat per oral. Penelitian ini menggunakan post-test control group design. 25 ekor tikus putih galur Wistar dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok kontrol negatif diberi Pb asetat sebanyak 175 mg per kilogram berat badan. Kelompok perlakuan ada KP1, KP2, dan KP3 dipapar Pb asetat sebanyak 175 mg per kilogram berat badan dan EDTA masing-masing sebanyak 50, 150, dan 250 mg per kilogram berat badan. Perlakuan diberikan selama 30 hari. Pada hari ke-31 dilakukan pengukuran kadar Pb darah dengan AAS. Kemudian tikus diterminasi dan diambil organ ginjal untuk dianalisis tingkat kerusakan jaringan ginjalnya. Data kadar Pb darah dianalisis menggunakan one way ANOVA dan
Duncan Multistrength Test atau DMRT. Tingkat kerusakan ginjal dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis menunjukkan penurunan kadar Pb darah dan penurunan kerusakan sel ginjal secara signifikan pada kelompok tikus yang dipapar Pb asetat dan diberi EDTA dibandingkan dengan kelompok tikus yang dipapar Pb asetat tanpa diberi EDTA. Disimpulkan, EDTA aman digunakan dan efektif menghelat Pb darah serta memproteksi organ ginjal pada dosis 150 mg per kilogram berat badan. Pada dosis 250 mg per kilogram berat badan, EDTA mulai bersifat toksik sehingga merusak jaringan ginjal. Nah, ini dia hasil tabel grafik rata kadar Pb2+ darah tikus yang dipapar Pb asetat. Pada tabel menunjukkan kadar Pb darah tikus kelompok kontrol negatif memiliki rata kadar Pb darah tertinggi dibandingkan kelompok perlakuan yang lain. Kelompok tikus yang diberi Pb2+ asetat dan EDTA pada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 menunjukkan rata kadar Pb2+ dalam darah yang setara dengan kadar Pb2+ darah tikus kelompok kontrol. Nah, selanjutnya adalah tabel data scoring kerusakan organ ginjal tikus. Hasil analisis tingkat kerusakan organ pada kelompok kontrol memiliki rata kerusakan jaringan organ ginjal paling sedikit dibandingkan dengan kelompok yang lain, yaitu 1,1 dari rentang 1 sampai 4. Pada kelompok kontrol ditemukan hanya sebagian kecil sel yang mengalami kerusakan. Pada kelompok kontrol negatif memperlihatkan area kerusakan jaringan ginjal yang luas. Analisis histopatologi kelompok kontrol negatif menunjukkan tingkat kerusakan yang tinggi, yaitu 3,4 dari rentang 1 sampai 4. Kerusakan ini tertinggi dibandingkan dengan kelompok perlakuan yang lain. Sementara itu pada kelompok perlakuan 1 ditemukan skor kerusakan jaringan ginjal 2,2 dari rentang 1 sampai 4. Pada kelompok perlakuan 2 ditemukan sejumlah ginjal normal dan sedikit sel yang mengalami degenerasi parenkimatosa, degenerasi hidropik, dan sedikit sel nekrosis. Rata scoring tingkat kerusakan sel pada kelompok ini adalah 1,2 dari rentang 1 sampai 4. Pada kelompok perlakuan 3 ditemukan sejumlah sel ginjal normal, beberapa sel yang mengalami degenerasi parenkimatosa maupun degenerasi hidropik. Rata scoring tingkat kerusakan sel pada kelompok ini adalah 3,1 dari rentang 1 sampai 4. Hasil uji one way ANOVA scoring kerusakan organ ginjal diperoleh nilai frekuensi sebanyak 9,831 dengan signifikansi kurang dari 0,05. Hasil ini menunjukkan pengaruh nyata EDTA terhadap kerusakan organ ginjal. Hasil uji lanjut menggunakan DMRT taraf 5% menunjukkan bahwa kerusakan tertinggi terjadi pada kelompok kontrol negatif dan kelompok perlakuan 3. Kerusakan tersebut disebabkan ion Pb2+ yang berasal dari Pb asetat mampu menggantikan tempat kation bivalen seperti Ca2+, Mg2+, dan kation monovalen yang secara langsung dapat mengganggu metabolisme sel. Dan kesimpulan dari review jurnal kali ini adalah pemberian EDTA dosis 150 mg per kilogram berat badan aman digunakan dan paling efektif menghelat ion Pb2+, sehingga mampu menurunkan kadar Pb2+ darah dan memproteksi ginjal tikus yang dipapar Pb2+ asetat. EDTA pada dosis 250 mg per kilogram berat badan mampu menurunkan kadar Pb darah, namun mulai bersifat toksik dan tidak mampu memproteksi ginjal. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efek tingginya kadar Pb2+ dalam darah tikus terhadap kerusakan organ lainnya, baik struktur maupun fungsinya. Semakin tinggi dosis EDTA dapat menimbulkan efek toksik, sehingga perlu dicari bahan penghelat logam berat yang lebih aman dari EDTA.
Oke, sekian dari video aku tentang materi toksikokinetik beserta dengan review jurnal. Oh ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video aku, yang video ini maupun video yang kemarin. Dan buat kalian yang belum nonton video aku yang kemarin, silahkan cek di channel YouTube aku, sudah ada. Dan semoga buat kalian yang sudah like video aku, yang sudah share video aku, yang sudah subscribe aku, semoga kalian sehat selalu, semoga diberikan rezeki yang lancar, yang melimpah, yang banyak, amin. Dan intinya aku banyak terima kasih banget buat kalian semua yang sudah bantu aku share, bantu share video aku, semuanya terima kasih. Dan jangan lupa untuk like video ini, untuk komen video ini, untuk subscribe video ini. Oke. Terima kasih teman-teman, tetap jaga kesehatan, stay at home and stay safe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah nonton video aku. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa like, comment, and share ke seluruh sosial media kalian.